Alhamdulillah ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita hari ini mengenal perubahan usia akil balik ya, dan kita harus samakan dulu ini persepsi tentang definisi akil balik dan juga tentang definisi remaja. Ya, baik. Sebetulnya banyak sekali sekarang buku seperti ini ya. Aku sudah balik ya, ini untuk khusus buat muslimah. Ini boleh nih anak-anak membacanya langsung ya. Saya senang sekali sudah muncul buku-buku seperti ini. Ini tidak di-endorse tapi betul-betul saya dengan ikhlas memberitahu pada kita semua bahwa ini ada buku bagus. Aku sudah balik untuk muslimah, dan ini juga khusus untuk anak laki-laki. Aku sudah balik. Ya, malah kalau kita orang tua yang baca, aduh senang banget. Kenapa? Karena ini betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga dengan ilustrasi yang bagus sekali ya, sehingga anak-anak senang membacanya dan kita juga orang tua senang membacanya. Ya. Baik, akil balik dalam Islam ya, itu kan bahasanya dari akil pakai Q ya, akil balik dari kata akal dan balik ya, gitu ya. Baik, jadi akil ini sebetulnya adalah kedewasaan mental. Kemudian kalau balik adalah kedewasaan fisik. Ya, jadi sebenarnya akil balik ini arti sesungguhnya telah sampai pada kedewasaan mental dan kedewasaan fisik. Ya, dan harusnya ini sangat berkaitan akil balik, makanya dia istilahnya bersamaan, satu paket. Ya. Tapi apa yang terjadi saat ini, balik dan akil itu tidak berjalan bersamaan. Ya, di abad-abad 20, 21 ini, akil dan balik dia tidak satu paket ya. Ya, tidak satu paket. Kenapa? Karena balik ini ya, ini ada kaitannya dengan nutrisi. Ya, kita sekarang sejak abad 20 itu nutrisinya tuh bagus-bagus ya. Ibu hamil nutrisinya bagus, anak-anak pas lahir nutrisinya diberikan oleh bundanya, nutrisi yang bagus. Bahkan ada yang kadang-kadang over ya, kemudian pas dia anak-anak nutrisinya bagus, maka karena balik ini didukung oleh nutrisi, maka sekarang anak-anak baliknya ini lebih cepat, usia 9 sampai 12 tahun ini sudah balik ya. Pada anak perempuan sudah menstruasi, pada anak laki-laki mimpi basah pertama ya, itu tanda-tanda balik gitu. Tapi akilnya ini ya adalah sebuah kedewasaan mental, kedewasaan berpikir dan kedewasaan pengelola mengendalikan emosi. Ini ternyata dia mundur di abad 20 ini mundur. Dia tidak bersatu paket dengan baliknya. Kalau mungkin saya pada zaman-zaman saya kan termasuk generasi X yang lahir tahun 68 ya. Itu akil baliknya itu hampir bersamaan di usia-usia ya 13 tahun, 14 tahun sudah SMP baru akil balik ya. Nah, tapi sekarang akilnya mundur usianya, mundur. Ke usia berapa? 22 sampai 24 tahun. Jadi anak-anak kita akilnya itu ya kedewasaan mentalnya 22 tahun baru. Ya, ada yang lebih cepat mungkin 20 tahun, 20, tapi paling nggak dia mundur. Jadi baliknya maju, akilnya mundur. Ini makanya akil dan baliknya nggak sepaket lagi. Inilah makanya muncul ya di akhir abad 19 ada istilah remaja. Pada saat itu macam-macam lah, ada yang mengatakan istilah remaja ini sebuah konspirasi dan sebagainya. Padahal sebetulnya secara fakta ini adalah karena akil baliknya anak-anak kita sekarang dia tidak satu paket lagi. Baliknya maju, akilnya mundur. Itulah akhirnya disebut ada masa transisi ya. Apa itu akil? Itu tadi, ini proses otak ya, dia ada kematangan otak. Itu mulai dari masih kelas umur 5 tahun, baru nanti 20 tahun ke atas itu gray matter-nya atau otak, sambungan-sambungan di otaknya ini, itu baru makin matang. Itu bukan hanya anak kita, ini di dunia. Ya. Jadi ada persis di namanya prefrontal cortex bagian depan itu, bagian ilmu-ilmu di situ. Ya, anak-anak kita nanti barulah nanti 20 tahun ke atas dia mature, ya, dewasa. Artinya baru tersambung-sambung neuronnya itu semakin banyak. Kita nih yang generasi X itu umur 15 tahun sudah akil dan sudah balik. Ya, akil balik. Jadi umur 15 tahun dulu ya atau 14 sampai 15 itu akalnya juga sudah matang gitu. Kemandiriannya sudah jauh lebih cepat, ya. Sebetulnya apa sih? Nah, ini kalau kita bicara tentang otak ya, ini bagian depan sekali ada namanya prefrontal cortex. Dia di lobus frontalis, ya. Bapak Ibu guru, ayah bunda, saya mohon izin karena kesepakatan internasional kalau kita bicara tubuh manusia, kita pakai bahasa Latin, ya. Mungkin tidak usah dihafal, tetapi tahu saja bahwa ada area
di belakang dahi kita semua, termasuk ananda kita, disebutnya prefrontal, ya, ini prefrontal cortex. Disinilah ilmu, nasihat, ajaran-ajaran orang tua, bapak ibu guru dan lingkungan nanti masuknya di sini, nih, tersimpan memorinya di sini. Ya, ternyata pada saat ananda kita di sekarang ini, ya, prefrontalnya, ya, ternyata belum lagi matang. Baru nanti usia 22 tahun ke atas, terutama yang laki-laki, ya, barulah di sini prefrontalnya ini sudah cukup banyak referensinya untuk menjadi sesuatu untuk pada saat mengambil keputusan, jadi referensi untuk mengambil keputusan. Ya. Tapi ada juga rasa saya rasa bahagia sekarang karena ananda yang di generasi alfa yang lahir 2011 sampai sekarang sampai 2025, ya, kita mengubah lagi pola pendidikan kita dengan kita memulai dari kecil dikenalkan Al-Quran, ya, dan sebisanya mereka mulai menghafalnya. Ya Allah, Masya Allah, itu berarti prefrontal mereka sudah mulai kita isi lagi tentang, ya, ayat-ayat Al-Quran, dan mereka ulang-ulang, ya, murojaah, dan mereka lama-lama menghafalnya, bahkan menghafalnya nggak cuma juz 30 sebagaimana waktu saya kecil di usia ananda, ya, sekarang ini. Nah ini jadi ada masih sekarang nih kita berharap yang generasi alfa dan nanti mungkin beta, mudah-mudahan akhirnya sekarang mulai, ya, agak maju lagi gitu. Janganlah yang 22 tahun gitu, ya. Tapi tetap balik dia ada di usia lebih muda. Kenapa? Pengaruh nutrisi. Sepakat dulu ya, ayah bunda, bapak ibu guru, ya. Kita berharap, ya, tetap nih ananda nanti mungkin balik ada yang umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah duluan balik, ya, sudah menstruasi kah atau sudah mimpi basah yang pertama kan, ya. Tapi kita berharap dengan kita isi Quran di otak mereka, akhirnya maju lagi dikit, ya. Mudah-mudahan kembali pada usia-usia yang tetap belasan, ya, jadi nggak puluhan. Tapi generasi Y dan generasi Z itu mundurnya. Ya, sepakat ya. Baik, dan di dalam otak itu nanti ada otak emosi. Mungkin hari ini kita tidak bisa berkenalan dengan otak emosi lebih dalam, tetapi kita harus tahu bahwa di tengah otak ada otak emosi. Dan kemudian di bagian parietalis ini, di antara tengah-tengah, sekitar tengah-tengah, di sini ada watak, ada program watak Allah berikan, dan juga bakat, atau kalau sekarang terkenalnya multiple intelligence. Di sini. Jadi ayah bunda juga mungkin hari ini kita tidak bahas itu, kapan-kapan silakan searching saja tentang bagaimana mengenal watak anak, bagaimana mengenal bakat anak, karena penting sekali. Ya,